Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam video pastoral pada hari ini. Bapak Ibu, setiap kita itu cenderung pengen jadi orang yang nomor satu. Gak ada orang yang pengen jadi yang nomor dua. Dari kecil kita dididik, biasanya seringkali orang tua kita menuntut kita, kalau bisa sekolah pun harus ranking 1. Saudara, bahkan iklan-iklan di televisi dari kecil kita melihat iklan-iklan itu selalu menampilkan produk-produk yang nomor 1. Nggak ada menampilkan produk yang dikatakan nomor 2. Intinya setiap orang itu kalau bisa pengen jadi nomor 1. Saudara, dunia menuntut kita seperti itu. Tapi firman Tuhan berbeda, saudara sekalian. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat ketiga bagian B mengatakan kalimat seperti ini. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, apa arti rendah hati dalam firman Tuhan bagian ini, saudara? Ada orang yang punya anggapan rendah hati itu adalah orang yang hidupnya itu selalu mengalah. Tidak suka cari ribut. Kalau ada masalah diem saja. Kebanyakan terus mengalah. Apakah seperti itu saudara sekalian? Rendah hati yang dimaksud dalam bagian ini adalah seseorang yang berusaha, yang menempatkan Kristus itu di tempat yang pertama, orang lain tempat yang kedua, dan diri sendiri tempat yang paling akhir. Itulah rendah hati saudara sekalian. Paulus menasihatkan jemaat Filipi karena pada waktu itu terjadi perpecahan, ancaman perpecahan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ada jemaat-jemaat tertentu yang mementingkan kelompok mereka sendiri. Mereka mementingkan kelompok mereka dan menganggap kelompok mereka lah orang-orang yang lebih hebat, lebih pandai, lebih saleh daripada kelompok yang lain. Sehingga tidak mengherankan saudara sekalian di dalam bagian ini Paulus menasihati mereka. Jangan jadi orang yang mementingkan diri sendiri, yang segala sesuatu berpusat pada diri sendiri sehingga seringkali tidak bisa menghargai orang lain. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bergereja, dalam kita melayani Tuhan, hal yang seperti ini seringkali menjadi masalah, bukan? Banyak orang yang hanya pandai menilai, pandai mengkritik, pandai memberikan masukan. Tetapi saudara sekalian, sedikit orang yang dengan setia mau berjuang, melayani, melakukan yang terbaik yang dia tahu Tuhan menginginkan dia melakukannya. Sehingga seringkali terjadi pergesekan satu dengan yang lain, seringkali terjadi kemarahan, seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akhirnya merusak suasana pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti apa yang dinasihatkan Paulus dalam bagian ini. Paulus menasihatkan kita untuk betul-betul meninggikan Kristus pada tempat yang pertama, memberikan orang lain tempat yang kedua, dan diri sendiri tempat yang paling akhir. Itulah yang bisa kita lakukan, dan itu saya yakin kita bisa meninggikan Kristus, bisa hidup dengan tenang, bisa hidup memuliakan Kristus dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dengan merendahkan diri kita, menempatkan diri kita pada tempat yang terakhir, dan kita sungguh-sungguh meninggikan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang bukan saja jadi berkat, tapi kita pun mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat saudara, Tuhan membenci kecongkakan. Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong, tapi Tuhan suka kepada orang yang betul-betul dalam kehidupannya meninggikan dia lebih daripada segala sesuatu dan menempatkan diri kita di tempat yang paling akhir. Tuhan memberkati kita semua. Amin.